Hai Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Moms. Balik lagi live Instagram Mother and Baby Indonesia. Dan kali ini dalam rangka spesial kita membahas tentang gentle birth ya. Kita hari ini masuk di Mom Sharing, di mana kita akan ngobrol dengan dua moms cantik yang di masa kehamilannya menjalankan gentle birth. Nah, kita akan dengarkan cerita dari dua moms. Akan ada Dominique Diose dan juga Ardina Ras yang akan kita ajak ngobrol. Moms, kalau mau ikutan ngobrol, mau ikutan tanya-tanya boleh banget. Karena kita ingin tahu nih, sesuai dengan tema kita kali ini, membahas tentang persalinan nyaman dengan gentle birth. Ya, oke. Sudah siap ya Moms ya? Domi sudah ada. So ngobrol, abis itu kita sambil ngobrol juga menunggu Ardina Rasti ya. Ya, Mom sehat-sehat ya. Hai Domi, apa kabar? Sehat Domi? Baik, sehat. Sehat, ada senang sekali. Domi, kita menunggu Rasti ya, karena kita nanti juga akan ngobrol-ngobrol sama Rasti bertiga nih, kita ngobrolnya seru banget. Ngebahas tentang gentle birth. Nih Rasti sudah ada, sudah bergabung. Sudah saya invite. Nah, sudah hadir juga. Hai Rasti. Hai. Ini mama yang satu ini lagi hamil, glowing banget. Dua-duanya glowing banget. Ini kita mau ngajak ngobrol bercerita tentang gentle birth ya. Ngobrolin soal gentle birth. Domi dan Rasti sama-sama menjalankan gentle birth kan ya? Di masa-masa kehamilan ya. Kita mulai dari Domi dulu deh. Domi, waktu itu sejak kapan akhirnya aku kayaknya mau gentle birth aja deh, mau menjalankan gentle birth ya, supaya nanti pas melahirkan tenang gitu kan ya, semuanya berjalan dengan nyaman gitu kan, itu yang kita harapkan kan. Aku memang dari dulu sih, pertama kali menikah pun aku kalau misalnya punya anak, aku mau semuanya kalau misalnya memang aku mau persalinan normal, dan juga kita juga memilih gentle birth. Mungkin karena kalau flashback, aku sendiri pribadi orangnya nggak terlalu suka, personalnya aku nggak terlalu suka datang ke rumah gitu maksudnya. Iya ke dokter tuh ya ke rumah sakit ya. Terus aku selalu melihat bahwa proses persalinan itu bukan sebuah proses medis gitu maksudnya, tapi itu lebih ke perayaan kelahiran, perayaan yang sesuatu yang harus diselebrate dengan ketenangan gitu. Jadi pada waktu aku tahu aku hamil, itu udah benar-benar langsung cari banyak sumber, tanya sana mungkin kan aku pun misalnya aku pergi tetap ke SPOG, tetap ke rumah sakit untuk kontrol kehamilan ya. Ya, tapi aku terang-terangan sama dokternya, aku bilang, "Dok, aku mau lahiran di rumah." Dokternya antara tapi juga kan aku udah tinggal pakai titik koma, jadi dia juga yang oke, ya udah. Akhirnya untungnya karena dokternya pro normal juga, jadi dia sangat mendukung gitu. Oke, nggak apa-apa kalau memang jadi apa-apa, misalnya kesulitan atau gimana, dia tinggal lari aja ke sini gitu. Itu udah itu sudah enak. Jadi, buat aku memang dari dulu ingin banget sih gentle birth. Buat aku juga enak, terus juga aku merasa lebih nyaman, aman, tenang di rumah gitu, dikelilingi sama inner. Iya. Nih kalau ngomongin soal gentle birth, sebenarnya saya pertama kali tahu gentle birth dari ibu yang satu dari Rasti nih. Jadi saya melihat Instagram Rasti waktu proses Rasti melahirkan tuh gini, gentle birth apa ini ya, secara anak-anak saya udah remaja kan ya. Lalu akhirnya cari tahu walaupun nggak pengen punya anak ya, cari tahu tentang gentle birth. Akhirnya kenalan pertama kali dengan Bulani, akhirnya tahu Bidan Jamilatus. Wah, jadi banyak tahu. Ini berawal dari Rasti. Nah Rasti, kalau aku udah tahu ceritanya, nah Rasti cerita dong sama Moms, apa sih yang memutuskan Rasti untuk yang gentle birth, ini yang memang harus saya pelajari, ini yang emang akan saya lakukan selama masa kehamilan supaya saya bisa nanti melahirkan dengan tenang. Gimana Rasti? Jadi pas tahu hamil, ini kan aku dengan posisi mata aku tuh minus, terus aku tuh punya skoliosis dan aku punya asma yang berat. Nah jadi pas pertama kali ketemu dokter kandungan,
langsung dibilang, wah kamu nih nggak bakal bisa normal katanya gitu, karena udah banyak banget gitu. Jadi kamu nggak mungkin deh, mata kamu minus, tulang kamu bengkok, terus asma, nggak mungkin, kecuali kamu harus ke dokter tulang, kamu harus ke dokter paru, kamu harus ke dokter mata. Tapi kayak repot banget, banyak banget ya. Iya. Dan aku tuh sebenarnya orangnya takut banget yang namanya kamar operasi yang kayak gitu-gitu. Jadi emang pingin banget normal. Terus aku ngomong ke suami kayak, masa sih langsung dibilang nggak bisa normal sama sekali gitu. Kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya hampir segala kisah para ibu ngelahirin tuh dengan berbagai macam background kesehatan kayaknya pada bisa gitu. Sampai akhirnya aku browsing, buka forum dan lain-lain, ketemulah yang namanya hypnobirthing, ada gentle birth-nya apa sih, makin lama makin aku cek dan lain-lain, ketemulah sama Profi Klinik, itu tempat Ibu Lani Kuswandi, dia ternyata pelopor hypnobirthing di Indonesia. Di Indonesia, ya. Di situ akhirnya aku pingin banget ketemu, tapi dia tuh sibuk banget, jadwalnya penuh banget gitu. Jadwalnya penuh, jadi aku tetap cari taunya lewat berbagai macam ya kayak forum dan lain-lain. Makin percaya aja, begitu akhirnya bisa ketemu sama beliau, dia langsung bilang bisa kok, kenapa enggak gitu, dia kan cari second opinion, coba cari dokter lain gitu. Akhirnya dia ngasih beberapa nama dokter, kita datang langsung klik juga, ketemu sama yang pro normal yang dibilang bisa, kamu sehat kok gitu, kamu sehat, kamu bisa gitu. Dan kebetulan dokternya selain pro normal, dia juga percaya kalau hypnobirthing tuh ngebantu banget supaya proses kelahiran itu bisa minim trauma. Di situ akhirnya aku ngerajinin untuk ikut punya sesi private sama Ibu Lani Kuswandi, dan ternyata ada self healing untuk trauma kita yang bikin kita tuh banyak takut ini dan itu. Terus diajarin yang paling penting adalah harus kompak sama suami, karena kalau menurut Bulan itu, masa bikinnya berdua, tanggung jawabnya nggak mau berdua. Iya, betul. Akhirnya diajarin untuk gimana caranya suami juga support juga. Terus di situ akhirnya benar yakin banget bisa, dan keyakinan itu juga salah satu afirmasi positif kita supaya kita bisa ngedapetin persalinan yang minim trauma itu gitu. Dan proses belajarnya itu berapa lama? Kalau buat Domi sama Rasi pasti beda-beda. Kalau Rasi tuh kayak tadi begitu tahu hamil cari. Kalau Domi? Kalau aku itu juga begitu. Kan aku sebetulnya sebelum lahir Meru yang pertama itu, sebetulnya aku udah sempat miscarriage, aku sempat keguguran. Iya. Yang kalau kita ngomongin trauma itu ya memang pasti sih. Diri kan. Bener. Gitu. Nah, memang betul, setuju banget sama Rasti bahwa melahirkan secara normal atau gentle birth itu benar-benar bisa membuat kita merasa lebih mencintai diri sendiri, mencintai apa yang ada di dalam tubuh kita, terus apa yang keluar dan kita apa yang akan kita lahirkan di situ. Itu tuh benar-benar buat aku suatu pengalaman yang benar-benar magical banget. Dan akhirnya aku tahu aku hamil yang kedua itu, aku langsung cari tahu setelah ngobrol sama dokter yang di rumah sakit, terus juga aku ngobrol ketemu sama Mas Reza Gunawan. Gunawan untuk aku puntur, karena memang aku kadang-kadang suka punya panic attack kalau misalnya tegang gitu, entah kenapa gitu. Nah itu yang aku merasa dari awal kehamilan mikirnya adalah nggak bisa nih kalau ini terus, kalau mau normal tapi aku nggak bisa menekan emosi sendiri, maksudnya tidak bisa berdamai sendiri, akan susah juga ke depannya gitu. Akhirnya ketemu dan ngobrol sama Mas Reza, dirujuklah juga ke bidan Mbak Eri Margito. Nah itu yang membantu aku sampai ke proses persalinan Meru waktu itu gitu. Dan itu pun juga sambil browsing, walaupun ketemu aku tetap masih sambil baca-baca, cari tahu. Tapi yang pertama kali juga mengenalkan
kasih aku kontaknya Bidan Eri itu dari Andin. Iya iya iya. Itu kebetulan kita ada project bersama, terus pas ketemu aku lagi mual-mualnya, lagi bener-bener nggak bisa, nggak enak, diem terus di pojokan. Akhirnya dia juga, aduh kasihan banget sih kamu, ini dong ya, aku kasih kan, saya coba aja ngobrol, karena aku juga udah kepikiran, oh sama nih berarti mikirnya. Ya udah ketemu sama Mbak Eri, Reza, sampai pokoknya sudah hampir hamil besar, trimester akhir. Aku pun juga mengikuti apa yang latihan-latihannya, seperti yoganya juga, terus juga kita latihan nafas. Itu benar-benar ngebantu banget untuk merasa jauh lebih tenang gitu. Itu sih. Nah, ya udah, kayaknya semuanya jalannya dilancarkan aja. Aku merasa lebih mulai dari trimester 2 itu aku nggak merasa sama sekali tidak merasa kayak anxious atau kayak ketakutan tersendiri, tuh enggak sama sekali. Itu aman. Kita sewa tempat, kan maunya rumah, jadi kita sampai sewa baknya ya. Iya, birthing tube-nya itu kita sampai sewa, terus ngobrol-ngobrol, dan kebetulan menyewakan pun juga sudah 4 kali lahiran gentle birth juga. Jadi sekalian ngobrol ya. Banget gitu, terus dengerin kayak wah benar juga ya, magical. Tadi juga Rasti sempat ngomong bahwa punya skoliosis kan. Aku juga punya skoliosis. Plus dulu aku pernah kapal. Karena dulu pernah jatuh dari kapal tuh, tulang duduk, tulang ekorku tuh emang agak sedikit injury gitu sampai sekarang. Itu juga semua pada bilang waktu awal hamil juga, kamu harus hati-hati lo Dom, hati-hati ya. Itu kalau misalnya sakit, nanti lo kalau ngelahirin normal agak susah. Semua merujuknya selalu ke sesar dulu gitu, maksudnya ke operasi. Aku nggak mau sama sekali gitu, tapi kan ada banyak cara ya untuk diupayakan dulu gitu, maksudnya kita usaha dulu dong gitu seoptimal mungkin. Aku juga punya feeling kayaknya nggak juga ya, kayaknya maksudnya ya oke, memang tulang belakangku sering sakit nyeri, tapi kalau kita latihan masa sih sampai sebegitunya gitu. Jadi ya ternyata terbukti gitu, maksudnya dicek tekanan darah, kondisi punya janinnya aman, lancar, nggak ada masalah apa-apa. Bahkan kalau si Meru waktu dulu sempat dicek sama dokternya kelilit tali pusat itu, tapi pro normal juga kan, dokternya bilang kelilit tali pusat kamu tetap mau normal kan, masih bisa, tenang aja. Oh, aku makin yakin gitu, oh ya sudah, nggak ada kok yang nggak mungkin. Yang penting hubungan kita pun juga mendukung, suami mendukung, dokter mendukung. Setuju. Itu sih, jadi buat aku itu juga penting gitu faktornya. Jadi memang satu ya, kalau bisa dibilang ini mungkin buat moms yang lainnya juga yang lagi menyaksikan, modal utamanya adalah tekad dan niat dulu ya. Rasti dan Domi sama-sama nih, sebenarnya kalau dibilang tuh permasalahan yang dihadapi itu cukup banyak dan cukup pelik ya. Tapi karena tekad dan niatnya aku mau melahirkan secara normal, masa iya nggak bisa sih? Lalu dicarilah tuh cara dan ternyata bisa. Nah sebenarnya dalam menjalankan proses melahirkan itu sendiri, ada masalah yang dihadapi nggak sih? Walaupun mungkin tadi kayak Rasti sudah belajar hypnobirthing dan juga sudah niatnya emang menjalankan gentle birth. Kalau Rasti aku tahu ada ceritanya tuh ya Rasti ya. Ini mungkin Rasti dulu kali yang cerita nih, karena sebenarnya udah niatan normal, sebenarnya ada kendala juga ternyata ya Rasti ya. Nah ini mungkin Rasti bisa langsung cerita nih ke kita di sini. Ya jadi posisinya sebenarnya janin udah bagus, udah kepanggul dengan posisi yang udah siap banget deh. Jadi udah lebih pede lagi kan, karena posisi janinnya bagus, udah tinggal istilah siap take off ya. Iya. Terus akhirnya pas udah mulai bukan 3, 4 itu semua smooth gitu kan. Aku didampingi Dula kan, Mbak Jamilatus. Dula itu pendamping persalinan. Tiba-tiba sempat ada rasa lonjakannya, agak kaget gitu yang kok
apa nih ya, kok ada yang aneh gitu, yang tadi kayaknya smooth aja tiba-tiba ada yang aneh. Terus udah bukaan terus sampai bukaan 10 nggak mau keluar nih si Anara. Padahal semua udah bilang udah di ujung, iya berasa udah di ujung kok nggak mau keluar. Pak dokternya ngecek di USG, tiba-tiba dia puter balik arahnya. Jadi dia puter balik, namanya posterior. Terus terus dokternya cuma ngomong, gimana, masih mau lanjut normal mau sesar? Terus aku bilang tetap normal. Bisa nggak? Bisa, tapi mungkin lama. Kamu sabar nggak, katanya. Terus nanya ke Mbak Jamila dulanya, Mbak pernah ada kejadian kayak gini nggak gitu? Ada Mbak, tapi 2 hari 2 malam. Oke. Wow. Terus suami juga udah bilang, aku udah, kita ikhlasin aja kalau emang nggak bisa. Bisa gitu. Bisa, ayo kita coba dulu deh. Aku bilang kita coba semampunya. Akhirnya semua gerakan yoga pada saat hamil keluar tuh. Jadi jongkok di atas tempat tidur, jongkok di lantai, udah ngelakuin segala gerakan berdua sama suami yang pakai yoga yang couple, dilakuin semua dengan posisi udah bukan 10 ya, tapi nggak keluar. Udah di ujung banget, semua gerakan dilakuin. Akhirnya 2,5 jam kemudian akhirnya dia putar balik. Wow, jadi nggak 2 hari ya? Untuknya nggak 2 hari. Ya, tapi ini menarik ya Domi ya, maksudnya Rasti pas dibilangin sama Dolanya bahwa ada sih bisa, tapi ya sekitar 2 hari. Itu nggak menciutkan nyali Rasti. 2 hari gitu kan ya? Hebat loh Rasti. Apa yang saat itu? Enggak, aku mau terusin, pokoknya mau coba semaksimal mungkin untuk tetap normal. 2 hari deh gitu. Jadi yang buat aku indahnya kita ngelakuin hypnobirthing atau gentle birth adalah kita diajarkan untuk bisa komunikasi sama janin. Jadi kebetulan kita sampai nanya, kamu mau dokter yang ini nggak? Kamu mau nggak lahirannya di sini? Tuh kita selalu komunikasi sama janin. Dan pada saat itu aku cuma ngomong, Anara gimana nih? Kita bareng nih ya berjuangnya gitu. Kita bareng berjuangnya. Kalau kamu masih mau, ayo gitu. Kita bareng, karena saat itu yang menguatkan aku adalah kalau ada rasa yang sakit apa nggak nyaman, aku ngerasa apa yang aku rasain baby aku juga rasain. Jadi kita sama berjuangnya, nggak cuma aku doang. Jadi kalau pada saat itu aku ngerasa kayaknya udah di ujung nih, kayaknya nanggung nih, aku pasti ngerasa pasti Anara ngerasain yang sama gitu. Terus aku di situ aku ngerasa kita coba dulu yuk, kita coba ya nak, kita coba dulu sebisa mungkin gitu. Yang penting posisinya dari doula sama suami udah bilang kita harus ikhlas ya kalau emang itu nggak sesuai dengan yang kita mau. Tapi aku bilang ikhlas, tapi kita usaha dulu gitu. Ya. Luar biasa Rasti. Kalau Domi, tadi kan Domi juga cerita bahwa sempat kelilit tali pusar ya, babynya ya. Nah itu tapi tetap dijalankan juga, melahirkan dengan proses normal. Nah itu gimana? Ada hambatan atau kendala apa lagi nih yang dialami? Apalagi Domi udah 2 kali nih ya jadinya ya Domi ya. Yang lebih sebenarnya antara kelahirannya Meru dan kelahiran Danu yang kedua itu lebih lucu yang kedua gitu, karena yang kedua tuh benar-benar tidak direncanakan, maksudnya kaget semua kan. Dan yang kedua itu lahir waktu nyepi, kan kita udah pindah ke Bali. Iya aku tahu tuh. Iya benar. Kan paling hanya aku kalau kembali lagi ditarik, kenapa bisa kayak rasis kuat itu semua ibu percaya banget gini Kak. Kita kan perempuan, kita terlahir juga sudah kontrak. Kita terlahir dengan sistem yang diciptakan sedemikian rupa untuk reproduksi kita sedemikian rupa canggih loh sebenarnya. Nah, kalau gimana kita mengupayakannya dan berusaha dengan tenang. Kalau ngomongin tenang memang it's a million ways. Aduh susah ya gitu, nggak bisa kayak gampang banget nih. Wah ngomong kayak waktu aku aja pertama, karena itu peristiwa melahirkan yang pertama kali, ya memang pasti kaget, ada sedikit degannya kayak kelilitan
Tapi ya betul, berting di meditasi, ada satu suara di sini yang selalu bilang oke, tenang, calm down, tunggu dulu. Komunikasi, ajak ngomong bayinya, nggak benar pas. Terus aku juga ajak ngomong ya sudah, pelan aja ya gitu. Di situ kan juga kita sudah tahu namanya ya, udah sambil ngobrol terus tiap malam. Baru mau keluar kapan? Iya. Nggak ada foto, nggak punya maternity shot ceritanya karena sama, maksudnya lebih pikirin sama hypnobirthing, itu dulu deh, meditasi gitu dulu gitu. Terus akhirnya terjadilah foto shoot untuk maternity itu di minggu ke-39 yang udah deket-deket dong. Itu foto. Nah, pada waktu foto hari itu ternyata udah bukan satu. Udah bukan satu. Wow. Kan nggak tahu ya. Lagi kok flag ya. Terus aku telepon lah sama bidan Eri, Mbak ini kenapa? Dia cuma minta fotoin, tapi dia dengan enaknya menerangkan dengan tenang, oh santai aja, kamu masih bisa jalan-jalan kan masih. Dan ini juga kayaknya aku merasa kontraksinya nggak terlalu sering gitu. Ya udah santai aja, itu paling juga masih 1-3 kok bukaannya. Dia malah nerangin kayak gitu. Terus akhirnya aku gini, oke, pertanyaan terakhir Mbak, gitu. Aku bisa minum wine, kurang ajar kan emang dasarnya satu ini. Terus bidan, tapi ya udah, daripada ini, maksudnya daripada setelah melahirkan kamu keribetan sendiri, go, kata dia gitu. Silakan kalau mau minum. Oke, aku pesen 1 gelas red wine. Sebelum tuh ya udah jelang-jelang tuh udah bukaan 1 tuh ya, biar lebih tenang gitu ya. Terus. Oke, udah temenin mami dulu ya, kita sama-sama foto. Temenin mami dulu. Iya, oke. Terus dia ikutan foto tuh, itu sudah selesai malah. Bidannya Mbak Eri datang, dicek bener masih bukaan 3, terus kita sama-sama tebak-tebakan gitu. Oke, ini kira-kira, ini kan sudah pasti nih kayaknya maju deh dia, Meru ya, harusnya sekitar 2 minggu, 1,5 sampai 2 minggu lagi. Terus kira-kira ayo kita tebak-tebakan, Meru mau keluar kapan ya gitu. Terus kata suamiku, kayaknya masih akhir minggu, kayak antara Jumat atau Sabtu gitu. Terus aku cuma jawab besok kali ya kalau nggak lusa. Aku cuma ngomong gitu aja gitu. Dan aku tuh percaya dengan, maksudnya kita sebagai ibu kan feelingnya selalu jalan. Kita percaya nggak percaya, memang itu that's the power of moms gitu. Iya. The power of moment. Bener. Ya udah, aku cuma ngomong gitu aja. Terus kita ketawa, aku tidur. Pagi jam 5:30, jam 6 tuh kontraksi banget gitu. Aduh, oke, pas bangun ini kayaknya sudah mulai deh, ini aku agak nggak ngerti kan, itu udah peristiwa melahirkan pertama kali, bener nggak ya ini kontraksi palsu lagi atau tidak gitu. Terus ya udah, tapi telepon Mbak, kayaknya sakit kok, makin jam 7 jam 8 kok makin sering makin sakit. Akhirnya Mbak Eria kan masih ada pasien di jadi sementara dulanya itu yang datang ngebantuin aku. Terus suamiku si Ivan udah sibuk-sibuk lah, pokoknya udah mulai buka batapnya, udah diisi air lah, ini itu udah mulai persiapan dengan begitu sempurnanya gitu. Udah aku sih antara mau ngakak ya, tapi sakitan kan ya, jadi kayak sibuk aja silakan gitu. Jadi dari jam 7 apa jam 8 itu Meru ngebantu banget, karena aku juga ajak ngomong, yuk jangan ya sama-sama bantu kan, mami baru pertama kali nih aku bilang gitu. Semoga nggak lama, aku kan deg-degan juga gitu. Ternyata nggak terlalu lama sih, sampai jam 2.39 sore udah bukaan penuh, keluar Merunya. Cuman Meru nggak mau pakai musik kan, skema di kepala kita tuh kan lihat video-video gitu indah dengan background musik ini itu gitu. Ini karena belum mau keluar, oke, aku sempat kelaparan, pesen mie dulu, bikin mie rebus, makan dulu gitu. Sampai akhirnya bidannya bilang, oke,
kayaknya musiknya dimatiin aja deh, kayaknya anaknya nggak mau. Terus aku juga ya, karena aku baru inget setiap kali kontraksi kayak dia keluar, selalu pada waktu track musik mati. Oh, langsung baca tanda jadinya ya. Iya, pindah lagu, udah mulai lagu berikutnya, ya masuk lagi, diem lagi deh. Terus kita kayak Oh iya. akhirnya musik mati, nggak lama kontraksi keluar, dan kebetulan kalau Meru keluar bersama Mas Kebungkus Ketuban gitu, jadi aku nerima masih ada balonnya, baru di dirobek sama Mbak Edinya gitu. Itu juga yang begitu serunya setengah mati. Itu kan momen yang pertama. Jadi masih bisa terbaca lah gitu. Maksudnya paling kagetnya karena ini ya pengalaman pertama kali itu seperti ini gitu, bahagianya gitu. Kalau yang kedua mungkin sedikit banyak kita sudah, karena jalannya juga udah ada gitu kan, mungkin lebih gampang. Tapi ya karena itu peristiwanya aja sih, pas lagi nyepi, iya. Kan kita kebetulan sudah pindah di Bali. Itu maunya memang di rumah lagi. Kita juga mau bersama dengan bidan yang sama dari Jakarta, dan Mbak Eri ditangkaplah dari Jakarta. Kita udah setting, ternyata adiknya ini juga sama, majulah seminggu gitu. Maju seminggu, aku juga udah feeling, wah jangan-jangan nih, kita bercandaan, jangan-jangan nih kan keluarnya pasti nyepi nih ya. Omongan itu adalah doa, hati-hati. Iya, dan ternyata benar. Iya. Malam nyepi, kan kebetulan lockdown, tapi di sini nyepi jadi 2 hari, jadi tanggal 26 nyepi, tengah malam jam 11, setengah 12 itu sakitnya setengah mati. Begitu sakit setengah mati, aku udah tahu, wah kok kontraksinya kayak begini ya, beda banget sama waktu. Sedangkan sepi setengah mati kan nggak ada jaringan internet, nggak ada apa-apa gitu, cuma aja gitu. Akhirnya aku telepon bidan pun tengah malam, Mbak, kayaknya aku lanjut sendiri ya, aku bilang gitu. Aku lanjut sendiri ya, nggak sama Mbak. Iya ya udah dipantau aja, kalau misalnya ternyata kan nggak mungkin, nggak ada pesawat juga tengah malam. Ya udah go with your own way katanya gitu. Akhirnya aku cuma turun dari kamar, bilang sama suamiku, kayaknya this is the time, aku nggak bisa lagi, ini seperti kayaknya Janunya mau keluar sekarang juga. Terus kita bingung, nyepi, pecalang kan di mana-mana, nggak boleh keluar, nggak boleh ngeluarin mobil juga. Ya udah, aku cuma bilang it's okay, we go, kita tetap pergi ke kebetulan rumahku tuh deket banget sama Yayasan Bumi Sehat. Bu Robin ya? Bu Robin, tadinya memang maunya sama Bu Robin, tapi kan kebetulan lockdown dan juga lagi pandemi. Bu Robin memang bilang dia sangat membatasi karena kan sudah usia lanjut kan, dia juga takut. Iya. Oh ya udah nggak apa-apa. Kebetulan di Bumi Sehat kita sempat telepon, di sana penuh, jadi nggak ada ruang. Bidannya cuma 3, bilang, Mbok ini penuh sekali. Kalau kalian kesini juga nggak ada yang, kita bingung yang nanti. Aduh, udah sakit, sementara yang sini udah sakit banget kan. Tapi ya udah, aku bilang nggak apa-apa, udah kita jalan aja deh, nggak apa-apa. Akhirnya suami juga tetap jalan, naik mobil, ketemu pecalang, diberhentiin, otomatis kan buka kaca. Jadi pecalang, Bapak permisi mau kemana, kok bawa mobil di tengah nyepi. Tapi dia ngelihat lagi ke aku yang udah kesakitan dan semi ngangkang-ngangkang mau lagi melahirkan. Saya mau lahiran, Pak, daripada di mobil kan ya. Jadi mereka juga akhirnya karena tahu kondisi seperti itu, setiap paling cuma 2 pecalang ya yang memberhentikan. Akhirnya mereka ya sudah silakan lanjut gitu. Akhirnya berhentilah, tetap pergi ke Bumi Sehat. Begitu datang, aku cuma aku ingatanku tuh aku pokoknya cuma jalan ke ruang pemeriksaan karena feelingku di situ ruang yang paling kosong. Ternyata bener itu kosong. Terus aku cuma bilang sama bidannya,
Mbak tolong aku saya cuma butuh ruangan untuk ngelahirin anak ini, aku gitu doang, karena ini kayaknya udah sebentar lagi. Dan kan bingung, maksudnya kayak aduh udah capek, kasihan sih mereka mukanya kecapean karena memang ruangan melahirkan penuh semua. Akhirnya mereka ya udah nggak apa-apa. Pas aku datang ke ruang pemeriksaan, pokoknya langsung tiduran aja gitu tiduran. Terus begitu diperiksa, oh iya itu kepalanya udah nongol kok Bu. Jadi gitu. Terus oke. Jadi ya udah, jadi kita sama-sama kebantu banget. Mereka juga untung lah gitu, cepet. Kalau jangan tuh cepet ya setengah mati. Aku jadi seneng banget karena dibantuin juga sama anaknya. Dia juga kayak dannya pun juga akhirnya mungkin lega ya, kita nggak harus menunggu sedemikian lama gitu loh maksudnya. Dan ya udah ya, si Janu itu cuma selang 3 jam sampai dari aku kontraksi tengah malam sampai akhirnya jam 3 pagi ke sana, udah deh keluar. Itu sih udah bener-bener yang sekarang Mami sekarang udah ya. Iya. Tapi itu pokoknya kembali lagi, asal tekadnya kita pasti kita kuat, feelingnya kita akan berjalan juga gitu, dan itu biasanya selalu benar gitu sih. Jadi mengasah feeling juga ya. Rasti kan lagi hamil anak kedua nih. Menjalani hypnobirthing juga nggak nih? Gentle birth juga nggak nih? Iya, kemarin sih udah apa pakai ilmu yang kemarin? masih inget ilmu yang kemarin? Malah pas akhirnya tahu ternyata hamil yang kedua, langsung buru-buru cerita ke Bulani. Terus ya udah terus kebetulan ya beliau kan juga karena pandemi sekarang nerima pasiennya membatasi ya. Iya, membatasi banget. Terus kita waktu itu kita cuma bilang kita mau mampir aja gitu. Ternyata pas banget emang posisinya Bulani lagi kosong, jadi kita sempat ngobrol-ngobrol, tapi belum mulai sesinya sih. Cuma ini salah satu hal yang bikin aku excited juga gitu, karena aku tahu betapa bermanfaatnya, dan yang bikin aku surprise ya suami juga excited juga gitu. Excited, ayo kita ke Bulani. Iya. Aku tuh penasaran sama satu hal nih, sekaligus mungkin menjawab pertanyaan juga dari banyak moms yang ini tuh sebenarnya kalau gentle birth itu, karena aku melihat beberapa ada temanku yang gentle birth itu tuh melahirkan normal karena nyaman ya, karena kan tujuannya juga agar kita bisa nyaman saat melahirkan adalah dengan gentle birth itu tuh bisa meminimalisir adegan teriak-teriakan di saat kontraksi dan juga melahirkan. Apa betul gitu ya? Karena kan kalau kita lihat image kita tuh karena film kali ya, kalau orang melahirkan tuh pakai gitu kan, belum lagi marah-marah gitu kan ya karena kontraksi kesakitan. Apakah jadinya dengan gentle birth kita bisa lebih tenang, lalu juga jadi minim jejeritan gitu loh? Aku penasaran deh. Domi dulu mungkin. Bisa juga karena ada juga kalau kita belajar hypnobirthing, otomatis kita kontrol atas diri sendiri gitu kan, apa yang dirasakan. Mungkin aku nggak tahu kalau memang dasarnya kan orang berbeda-beda, tapi mungkin memang juga kalau memang sakit kontraksinya nggak tertahankan, karena memang sebegitunya ya rasa kontraksi kan banyak. Gimana sih rasanya kontraksi dong gitu, teman-teman yang kebetulan memilih untuk sesar dulu gitu daripada lahiran normal. Jadi mereka kan tanya kayak gimana rasanya, ya memang sakit. Cuma bilang gitu, sakitnya sih luar biasa sakit, tapi beda-beda orang mungkin ya. Kalau memang dasarnya lebih suka untuk mengeluarkan emosi, maksudnya mengeluarkan caranya kan gitu, caranya dikeluarkan. Ya itu nggak apa-apa juga sih menurutku. Tapi adalah karena di rumah sakit misalnya, atau di satu ruangan yang dia tahu bahwa lingkungannya itu yang ada di situ circle-nya gitu, dia merasa nyaman sekali. Sebetulnya lebih karena gentle kan merasa kenyamanan terus juga kenyamanan atas tempatnya, terus juga kelilingi orang-orang juga yang juga membuat dirinya merasa nyaman. Jadi kalau di kasusku sih aku nggak terlalu teriak ya. Aku
aku lebih apa ya, apa sih, substitute ke tempat yang lain, kayak misalnya yang jadinya iniin apa, neken bantal atau Iya. ya agak deg-degan juga ya, takutnya suamiku yang kena lumayan tuh digini-giniin gitu, paling ya lumayan lah, kayak nggak mau diganggu gitu loh. Kalau aku lebih ke situ, karena aku berusaha untuk set antara aku dan janin gitu. Jadi udah bener-bener set. Kayaknya mau dicolek juga bingung ya. Yang ada lagi kena marah. Lalu ada kamu gitu. Karena lagi sih. Lagi fokus makanya. Kalau Rasti, apalagi Rasti sempat ngalamin muter nih ya gitu loh, dan akhirnya jadi ada ibarat kata kalau lagi main bola tuh ada perpanjangan waktu jadinya kadang padahal tuh udah di ujung gitu loh Rasti. Kalau Rasti tuh jadi ada ceritanya nggak sih, atau malah bisa tetap tenang, santai gitu? Nah, sebenarnya sih pada saat sebelum tahu muter, yaitu bukan 10, nggak tahu itu muter. Jadi aku tuh kan asmanya cukup parah gitu. Ini kayak sekarang aja di depan mata aku ada. Iya, selalu ada. Iya. Cuma pada saat selama proses persalinan aku sama sekali nggak pakai ini. Jadi suami sampai, kamu nggak pakai inhaler sama sekali, cuma udah disiapin padahal ya. Udah dia pegangin juga gitu. Terus aku pikir aku bakal sampai pakai selang ini itu gitu buat oksigen. Enggak kan? Enggak. Terus cuma pasang aromaterapi, dulanya pasang peppermint dan lavender gitu. Terus emang kebetulan diajarkan untuk kita senyum pada saat kita ngerasa ya. Kita senyum itu sebenarnya mengurangi banget, dan aku merasakan banget sih pada saat ada rasa kontraksi yang sakit, pada saat senyum itu manageable, sakit tapi manageable gitu. Iya. Jadi itu kenapa pas kebetulan video lahirannya kan ada di Instagram, semua pada bilang, kok senyum-senyum terus sih lahiran senyum. Iya. Karena itu ngebantu banget, itu yang sangat ngebantu aku untuk nafas juga jadi lebih teratur. Itu yang bikin asma aku akhirnya nggak kumat sama sekali ya. Wah, senang banget nih dengar ceritanya Domi sama Rasti ini, yang pastinya menjadi inspirasi juga buat moms yang lagi menyaksikan. Terima kasih banyak Domi, terima kasih Rasti, lancar-lancar ya kehamilannya ya. Dan juga buat Domi, terima kasih juga, salam sayang buat dua anaknya, salam sayang juga buat Anara ya Rasti ya. Terima kasih banget udah sharing di Mother and Baby hari ini. Sampai ketemu lagi. Bye Domi, bye Rasti. Wah, senang banget ya moms ya. Bye. Senang banget bisa ngobrol sama Domi sama Rasti. Kita jadi tahu banyak lagi ya mengenai gentle birth ini sendiri. Nah, mungkin kemarin kita juga sudah tahu banyak dari bidan Yesi, bidan Jamilatus mengenai gentle birth ini sendiri. Mungkin moms bisa mencari informasi lagi. Tapi yang pasti kita mengucapkan terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan. Minggu depan hari Senin kita akan kembali lagi dengan live Instagram di mana kita akan membahas vaksin 2021. Wow, apa aja itu? Terima kasih banyak moms, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Mom.